Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, yakni materi pada hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan atau iman kepada malaikat memiliki tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, peserta didik mampu menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang keenam, peserta didik menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Anak-anak, sekarang mari kita lihat peta konsep yang sudah Ibu buat. Ini menunjukkan materi apa saja atau sub materi apa saja yang akan kita pelajari. Ya, ini sudah Ibu ringkas. Yang pertama, materi kita pada hari ini adalah iman kepada malaikat. Nanti submaterinya yang harus kita pelajari, yang pertama pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, sifat malaikat. Yang keempat, perbedaan malaikat dengan jin dan manusia. Kemudian apa sih hikmah dari iman kepada malaikat? Dan yang terakhir adalah perilaku apa saja yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, ini adalah gambaran atau peta konsep submateri yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Berikut yang pertama kita belajar apa pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya.
Kemudian, iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Kemudian, siapakah malaikat itu? Ya, malaikat itu sama halnya dengan manusia, yaitu termasuk makhluk Allah juga. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Jadi, malaikat dan manusia itu sama-sama makhluk Allah, namun berbeda bentuknya. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Hal ini berarti apapun yang ada di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu hanya milik Allah. Dan ada satu makhluk yang bernama malaikat yang berada di sisi Allah. Itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat, yang tidak pernah mempunyai rasa angkuh dan sombong. Tugas mereka hanya menyembah Allah dan tidak pernah merasa letih. Berikut adalah nama dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu berjumlah 10. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu yang telah diberikan oleh Allah kemudian disampaikan kepada Rasul atau utusan pilihan Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet atau sangkakala. Selanjutnya, ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa makhluk Allah. Kemudian ada malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanya di kubur. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Kemudian ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Inilah 10 nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui dan wajib kita hafalkan. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah hafal nama dan tugas malaikat Allah? Kalau belum, mari kita hafalkan sama-sama mulai sekarang.
Kemudian bagaimana sifat malaikat itu? Karena dari segi bentuk sudah pasti makhluk Allah yang bernama malaikat, manusia maupun yang lainnya itu tidak sama, maka sifatnya pun juga tidak sama. Yang pertama, sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintah Allah. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Yang ketiga, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Berarti malaikat itu tidak sama seperti manusia, ya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Selanjutnya, yang keempat, malaikat itu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malaikat dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Yang keenam, malaikat itu selalu benar dan tidak pernah berbohong. Dan yang terakhir, malaikat itu selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Di sini Ibu tampilkan sebuah tabel di mana setiap kolom tabel itu memuat tentang sifat atau perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Di sini di kolom malaikat, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Perbedaan yang kedua, malaikat termasuk makhluk gaib atau makhluk yang tak kasat mata. Begitu pula dengan jin, termasuk makhluk gaib, dan manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, perbedaannya, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Begitu pula manusia, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia itu mempunyai keinginan makan dan minum. Yang kelima, malaikat itu berpikiran jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Nah, yang keenam, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, termasuk nafsu makan, nafsu tidur, kemudian nafsu untuk berkeluarga. Sedangkan jin itu mempunyai nafsu, begitu pula manusia juga mempunyai nafsu. Setelah mengetahui perbedaan malaikat, jin, dan manusia, sekarang apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Dan yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, perilaku beriman kepada malaikat Allah. Bagaimana cara kita berperilaku untuk meneladani
iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku, kita selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilakunya, selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel, contoh perilaku, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Selanjutnya, iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Contoh perilakunya bisa dengan selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Contoh perilaku iman kepada malaikat Raqib, yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid, contoh perilaku yang bisa kita lakukan yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan, contoh perilaku yang bisa kita lakukan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan yang terakhir, contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan iman kepada malaikat Malik yaitu selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, anak-anak, tuntas sudah tujuan pembelajaran materi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di materi selanjutnya. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.